Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 12 Maret 2022 dalam pekan pertama Prapaskah. Bacaan dibawakan oleh Patricia Yuwono, Mazmur dilantunkan oleh Agustinus Ronald, dan renungan ditulis oleh Sandi Kusuma. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Bacaan dari Kitab Ulangan, bab 26, ayat 16 sampai 19. Di padang gurun, seberang sungai Yordan, Musa berbicara kepada bangsanya. Pada hari ini, Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Pada hari ini, engkau telah menerima janji dari Tuhan. Ia akan menjadi Allahmu, dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan berpegang pada ketetapan, perintah, serta peraturannya, dan mendengarkan suaranya. Dan pada hari ini pula, Tuhan telah menerima janji daripadamu, bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya, seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya. Ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa, seperti yang telah dijanjikannya, untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, seperti yang dijanjikannya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Kiranya hidupku mantap untuk berpegang pada ketetapanmu. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur, apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali.
Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Waktu ini adalah waktu perkenanan. Hari ini adalah hari penyelamatan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 5, ayat 43 sampai 48. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik pula. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Kasih agape akan menyempurnakan kita sebagai anak Allah. Renungan dibawakan oleh Sandi Kusuma. Adik-adik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus. Kita telah mendengar dari bacaan Injil hari ini, Yesus meminta kita untuk menjadi sempurna, seperti Allah Bapa kita yang di surga sempurna adanya. Pada masa Prapaskah ini kita diharapkan untuk berdoa dan bertobat, juga berpantang dan berpuasa, dan akan menjadi lengkap jika disertai juga dengan bersedekah. Selain itu, gereja juga mengajak kita untuk mengenang kisah sengsara Yesus melalui prosesi jalan salib. Jika semuanya itu kita perbuat, apakah dapat dikatakan kalau ibadat retret agung kita sudah lengkap dan sempurna? Bolehlah dikatakan lengkap, tetapi masih belum sempurna. Sebab masih ada satu hal lagi yang mesti kita perbuat untuk menyempurnakannya, yakni dengan memancarkan kasih yang agape kepada semua orang, kepada siapa saja. Agape yang dimaksud adalah kasih tanpa syarat dan tanpa batas, kasih yang tidak mementingkan diri sendiri.
Nah, untuk dapat mencapainya, marilah kita berangkat dari kalimat pertama yang diucapkan oleh Yesus pada bacaan Injil tadi. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Memang pada waktu itu, hal mengasihi sesama dan membenci musuh itu selalu diajarkan oleh para pemimpin agama, disampaikan dalam khotbah-khotbah ataupun dalam kesempatan lainnya. Padahal bagian yang kedua, bencilah musuhmu, tidak ada dalam kitab Taurat Musa maupun kitab-kitab lainnya. Itu hanyalah tafsir, tetapi tafsir yang keliru yang diajarkan kepada banyak orang sehingga dianggap sebagai kebenaran. Apa iya Allah memberi perintah untuk membenci musuh? Yang dikehendaki Allah justru yang sebaliknya, seperti yang ditulis pada kitab Keluaran 23 ayat 4 dan 5. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Begitu juga pada ajaran dari kitab Ulangan 23 ayat 7 misalnya. Janganlah engkau menganggap keji orang Edom, sebab dia saudaramu. Janganlah engkau menganggap keji orang Mesir, sebab engkau pun dulu adalah orang asing di negerinya. Tak dapat disangkal ada orang Farisi ataupun ahli Taurat membuat tafsir-tafsir untuk membenarkan dirinya atau untuk mengambil keuntungan bagi dirinya atau kelompoknya. Membenci musuh itu jelas-jelas berseberangan dengan kasih yang agape. Oleh karena itulah Yesus memandang perlu diluruskan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Memang benar, Tuhan meminta kita untuk membenci kejahatan, sebab itu berasal dari iblis. Tetapi Tuhan tidak mengajarkan kepada kita untuk membenci orang jahat, apalagi membenci musuh yang belum tentu orang jahat. Apa iya kita begitu sombongnya menganggap musuh itu pasti jahat dan kita pasti baik? Sebaliknya, Tuhan mau agar kita berdoa bagi orang yang menganiaya kita. Berdoa supaya orang itu berubah menjadi baik, sehingga bisa hidup berdampingan secara damai sebagai sesama anak Allah. Apakah Tuhan membenci kejahatan? Ya iyalah. Makanya Tuhan menghendaki agar kita jangan berbuat jahat. Tetapi apakah Tuhan membenci orang jahat? Tidak. Sebab Tuhan menerbitkan matahari dan menurunkan hujan bagi orang jahat juga, bukan hanya untuk orang baik saja. Dan bahkan Tuhan mengutus putranya justru untuk menebus orang berdosa. Itulah kasih Tuhan yang agape, yang 100% sempurna. Adik-adik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus. Mengasihi itu ada tingkatannya, mulai dari kelas 0 sampai kelas paling tertinggi. Yang paling bawah, kita tidak mempunyai kasih. Ini nilainya 0 besar. Di atasnya, kita mengasihi orang yang mengasihi kita. Ada nilainya. Tetapi Yesus berkata, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Di atasnya lagi, kita mengasihi orang yang tidak mengasihi kita. Misalnya orang asing, walaupun kita tidak mengenalnya, tetapi Tuhan mau kita tetap mengasihinya, memberi tumpangan atau dengan senang hati memberi informasi yang berguna baginya dan sebagainya. Nah, yang tertinggi tingkatannya, kita mengasihi orang yang membenci kita. Ini banyak dilakukan oleh para orang tua, terutama ibu terhadap anaknya. Walaupun anaknya terluka batin atau bahkan sampai membencinya, tetapi ia tetap mengasihi anaknya.
Ini jelas agape. Barangkali ada yang ingin menyanggahnya. Lah, itu kan karena ada ikatan batin yang kuat. Kalau dengan musuh, apa iya bisa tetap mengasihi? Justru ikatan batin itulah yang membuat kita mampu mengasihi secara agape. Lihat saja yang terjadi di Ukraina hari Minggu yang lalu. Konon kabarnya tentara Ukraina mengikuti perayaan Ekaristi bersama dengan musuhnya, tentara Rusia. Jika berita itu memang benar terjadi, tentulah karena ada ikatan sesama pengikut Kristus, maka itu bisa terjadi. Yesus justru mau agar kita berada di tingkatan yang tertinggi, yakni di antara sesama manusia, bukan sekedar di antara sesama pengikut Kristus saja, atau di antara sesama sanak saudara saja. Lalu bagaimana caranya agar kita dapat melakukan seperti yang dikehendaki Allah ini, mampu mengasihi sesama dan tidak memendam kebencian dengan sesama? Tak dapat dipungkiri, memang orang-orang terdekat kitalah yang lebih berpeluang menerbitkan kebencian di dalam hati kita, yang kalau ditimbun terus-menerus akan menimbulkan dendam, lalu menjadi permusuhan. Yesus telah mengajarkan hendaknya kita senantiasa berbuat kebaikan dan menghindari dosa. Jika ajaran Yesus ini kita patuhi, semestinya tidak banyak orang yang menjadi musuh kita. Saya sendiri meyakini sejahat-jahatnya orang tetap tidak mampu menolak kebaikan kita. Dan saya sendiri juga mengalami ada perasaan sukacita dan damai yang segera muncul di hati setelah saya berbuat kebaikan, yang akhirnya membuat saya menjadi ketagihan. Sementara itu, jika terlanjur kebencian timbul di dalam hati, mengampuni adalah senjata ampuh untuk menghapus kebencian itu. Memang akan lebih mudah, lebih ampuh kalau dilakukan lebih segera. Ketika ia masih berbentuk ketidaksenangan, memaafkan atau mengampuni akan lebih mudah kita lakukan. Tetapi jika telah menjadi dendam, telah karatan di dalam hati, akan semakin sulit. Maka dari itu, ampunilah pada kesempatan yang pertama, dijamin lebih mudah. Apalagi disertai dengan kesadaran bahwa siapa saja bisa berbuat kesalahan dan dosa, termasuk kita juga, maka akan menjadi lebih mudah lagi. Baik, sekarang saatnya kita berdoa bersama untuk menutup renungan hari ini. Marilah kita berdoa bersama. Allah Bapa kami yang di surga, sumber kasih yang agape, kami tahu bahwa kalau kami belum layak disebut sebagai anak-Mu, dan kasih yang ada di dalam hati kami pun masih jauh dari agape. Oleh sebab itulah kami berkumpul dan berdoa bersama, agar Engkau berkenan menganugerahkan kasih agape-Mu kepada kami, sehingga ada kesempatan bagi kami untuk memperbaiki kesalahan kami. Ya Bapa, kasih itu lemah lembut, sabar dan sederhana. Kasih itu murah hati dan rela menderita. Maka ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Kami berdoa hanya kepadamu ya Bapa, demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.